Assalamualaikum, halo Sobat Semanca. Perkenalkan, aku Jihan. Kembali lagi di Mondrogeni Podcast Manca. Nah, kali ini Mondrogeni Podcast Manca akan membahas seputaran tentang OSIS Widyadharma SMA Negeri 1 Cangkringan. Nah, di sini udah ada narasumber kita, Kak Dion, selaku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cangkringan periode 2021-2022. Halo Kak Dion. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Kenapa Kak kok kelihatannya kayak seneng banget gitu, kayak ada sesuatu hal yang bikin happy gitu. Apa nih? Kenapa nih? Ya tentu kan ini ya akhir jabatan gitu kan. Oh, akhir jabatan, Iya. pensiun gitu. Jadi happy ya. Bebannya hilang. Oh, bebannya hilang. Emang selama ini merasa terbebani? Terbebani tapi tetap terbebani. ikhlas. Oh, ikhlas. Nanti ikhlas ya. Soalnya kalau nggak ikhlas kan repot nanti jadinya. Bener. Oke Kak, aku tuh pengen nanya sedikit tuh Kak tentang kesan Kakak gitu selama menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Cangkringan. Gimana kesannya? Sedikit Oke. aja bisa dijelasin ke kita. Oke, kesan saya sebagai ketua atau apa nih? Ketua, sebagai ketua dulu dong. Oke. Kan Kakak ketua OSIS. Ya kalau kesan saya sebagai ketua OSIS, ya tentunya capek itu pasti ada ya. Capek. Capek, frustasi. Apa lagi? Terus ya Ngedown ya? ngedown Oh, setiap iya. kegiatan itu pasti ada. Tapi Di seneng. balik semua itu ya ada hikmahnya gitu. Oh, Seneng hikmahnya juga seneng, ada. happy ya. Happy dong, orang bolos pelajarannya nggak happy. Iya. Oke, Kak. Menurut Kakak, kan Kakak menjabat ketua OSIS itu selama 1 tahun ya. Yaps. Dan Kakak pastinya mem- Apa nih? merangkul anggota-anggota Kakak supaya ya bisa maju gitu kan. Bener. Nah, gimana sih Kak kesannya gitu? Oke. Kesannya ya, maksudnya kesan dengan anggota-anggotanya tuh gimana gitu? Oke, kan dalam suatu organisasi kan nggak semuanya gimana ya perfect gitu ya. Perfect. Iya, kalau perfect nanti lagunya Ed Sheeran dong. Nah, nggak semuanya perfect, nggak semuanya kompak. Ya, pasti ada yang nggak kompak, ada yang malas-malasan, itu pasti ada. Terus solusinya gimana Kak buat Nah, ngerangkul? sebelumnya kan dalam suatu organisasi kan pasti punya niat, punya tujuan. Punya tujuan. Nah, pasti kenapa sih semua siswa itu atau salah satu siswa itu ikut OSIS kan pasti punya tujuan Iya. gitu kan ya. Bener. Nah, berawal dari tujuan itu kita tanyain dulu, tujuan ke kamu apa sih ikut OSIS? Gitu. Nah, kalau yang sudah punya tujuan, kita rangkul bersama. Ayo Ayo kembangin kita, OSIS. iya, bener. Nah, bagi yang misal malas-malesan itu masih ada kan ya. Iya pasti dong, Nah, kan juga. Kalau kita ngerubah itu pasti nggak bisa. Iya, Itu kan benar, dalam benar. diri Iya. dari kita Diri kita kan. sendiri ya, iya. Nah, kalau walaupun kita semaksimal mungkin buat ngerubah dia, kalau Nggak bisa kalau nggak dianya ada nggak dari- punya niat iya, nggak bener. bisa. benar Gitu. banget. Iya. Yang terpenting kita yang punya niat, yang punya tujuan, kita bangkit bersama, Bangkit bersama. merangkul Iya. bersama gitu. Benar sih, benar. Oke. Kak, aku mau nanya sedikit ya. Gak sedikit sih, ini banyak sih. Soalnya kan aku denger ya kemarin kan udah open recruitment nih. Benar. Nah, aku tuh pengen tahu metode yang dipakai buat tes itu gimana? Tes open recruitment itu. Oke, kita dari panitia aja lah ya. Ya panitia, ya nggak apa-apa, emang Open panitia kan ya. recruitment OSIS itu ada 3 metode. Metode Yang pertama itu Eh, tertulis, yang kedua itu wawancara, yang terakhir itu ada tes bakat kemampuan gitu. tes apa? Keahlian, Tes bakat dan kemampuan. oh, istilahnya kayak tes keahlian. bakat, keahlian, bakat dan minat ya istilahnya. Benar. Aku nggak pernah denger soalnya ya. Tahun sebelumnya saya belum ada gitu. Boleh dong Kak jelasin sedikit tentang metode-metodenya itu Oke. tadi? Yang pertama kan tertulis. Nah, itu melatih semua atau semua calon itu berpikir tentang wawasan OSIS. Apa tujuan OSIS? Terus target OSIS
itu apa di sekolah, terus wewenang OSIS itu apa di sekolah, gitu. Yang kedua ada wawancara. Wawancara itu melatih mereka untuk berpikir kritis tentang masalah OSIS, terus tanggapan mereka kalau ada masalah OSIS itu bagaimana gitu. Yang terakhir itu tes keahlian bakat dan minat. Itu melatih kompetensi mereka yang mereka pilih, misal kayak passion mereka tuh gimana gitu ya. Seksi sastra bahasa. Nah, kita tes apa sih, gimana sih? Dia kira-kira tuh passionnya emang di situ atau bukan gitu. Melalui tes keahlian bakat dan minat itu. Oke. Terus ya kan kemarin pas open recruitment itu kan yang daftar kan lumayan banyak ya, maksudnya nggak sedikit kan, lumayan banyak ya. Nah, pendapat kakak tentang calon anggota dan ketua OSIS tuh gimana? Yang sudah daftar maksudnya? Iya, yang udah daftar. Kalau menurut pandangan saya pribadi, berkompeten semua. Berkompeten. Maksudnya kan, kenapa itu berkompeten? Kakak ngeliat dari mana? Ya melalui 3 tes kan. Itu sudah tes ya. Iya. Sudah tes. Saya kalau pribadi sudah nganggap udah ngeliat tuh udah berkompeten semua. Tapi kan nggak semuanya terpilih. Iya, pasti ada yang nggak kepilih, ada yang kepilih. Nah, kalau yang kepilih ini, nah itu menurut saya sudah berkompeten. Ya harapan saya cuman semoga besok bisa bertanggung jawab lah istilahnya ya. Oke. Terus Kak, mungkin ada Sobat Semanca atau para viewers tuh ada yang belum tahu nih, maksudnya sikap atau sifat apa yang harus dimiliki para anggota atau ketua OSIS itu. Oke. Boleh dong kasih sedikit atau banyak terserah, boleh. Tolong kasih ya. Saya kan siapa tahu ada yang belum tahu kan. Oke, yang pertama itu niat. Awal dari tadi ya niat ya. Awal dari sekali kan niat. Kalau kita nggak punya niat kan cuma berhenti di jalan buat apa? Tengah jalan ya, gitu. Mogok ya. Benar. Terus yang kedua adalah kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan maksudnya. Oh iya. Kalau kita punya jiwa kepemimpinan, itu bisa melingkupi semuanya. Entah itu mental, entah itu tanggung jawab, entah itu niat, itu juga kepemimpinan. Misal kita punya kritik, dikasih kritik gitu kan ya. Kalau kita punya rasa jiwa kepemimpinan, pasti ada tanggung jawab, niat, itu pasti muncul dalam diri kita sendiri gitu. Yang ketiga, yang terakhir adalah bakat atau kemampuan kalian ikut organisasi itu bagian apa, itu harus ada gitu. Dan yang terpenting adalah passion kalian. Nah, kalau kalian punya passion di OSIS, pasti kan kalian kerja enak gitu loh. Ini emang tergantung passion, karena kan kalau misalkan emang tergantung passion dan kita enjoy ngejalaninnya, pasti kan bakal seneng ya. Dan kalau seneng kan pasti ngerjainnya bakal tuntas. Kerja pakai gitu. Hati gitu lah. Bener, jadi nggak setengah-setengah. Ya bener, itu bener. Salah satu lagi Kak, kayaknya ada yang kurang deh. Tanggung jawab. Bener. Iya kan, tanggung jawab. Kan kalau OSIS gitu kan maksudnya dia punya tugasnya masing-masing. Kalau mereka lepas tanggung jawab gimana ya kan? Yap, tanggung jawab itu penting ya. Kalau tanggung jawab dengan niat ya. Tanggung jawab tapi nggak punya niat sama aja. Kalau punya niat tapi nggak punya tanggung jawab sama aja. Hasilnya nol. Nah, dari antara itu kalian harus punya itu gitu loh. Sebenarnya itu nggak berat. Nah, tapi gimana sih kita buat berkembang di SMA gitu. Karena kan maksudnya OSIS itu kan juga bisa kita tuh berkembang gitu Kak. Jadi kita tuh wawasan kita tuh tambah luas, terus kita juga bisa memperluas untuk berkembang. Ya, relasi pertemanan juga bisa semakin luas kan. Kayak kakak mungkin udah kenal sama siapa aja nih jadi ketua OSIS nih. Banyak ya dari sekolah-sekolah lain juga. Bener. Kan masih. Nah, itu untungnya juga kenal banyak orang. Terus walaupun ya mereka nggak kenal saya kenal mereka gitu loh. Tapi kan kenal kan, kenal. Masa? Oke, nggak apa-apa. Oke Kak, kan bentar lagi katanya nih mau ada pemilos. Ada pemilos nih. Kapan sih Kak pemilos tuh? Rencana pemilos tuh? Oke. Kita akan mengadakan pemilos atau pemilihan ketua OSIS itu tanggal 4 Oktober. 4 Oktober. Itu hari apa tuh? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Gitu. Terus kalau untuk
metode pemilihan ketua OSISnya tuh kayak gimana Kak? Apa pakai kertas atau pakai online atau gimana? Nah, pada tanggal 4 Oktober itu kita dari pengurus itu mengadakan orasi dulu. Oh, berarti orasi dulu. Oh iya Yap. iya. Orasi itu apa? Orasi itu penyampaian visi misi. Oh, penyampaian Visi kandidat ketua OSIS itu. Biar tahu ya mana yang mau dipilih dan cocok kinerjanya bagaimana, iya, tujuannya bagaimana gitu. Nah, setelah orasi itu langsung dalam langsung satu pemilihan. hari langsung pemilihan. Berarti ketua OSIS itu nanti pengumumannya juga hari Selasa itu, tanggal 4 Oktober itu. Yaps. Oh, iya. Pada hari itu juga gitu loh. Seneng banget dong ya, tadi selesai. Deg-deg juga untuk kandidat. Deg-deg. Terus metodenya gimana Kak? Metode milih apa? Coblos atau gimana? Nah, melalui online. Oh, melalui online. Yaps. Oh, berarti iya sih. Kan Covid ya. Covid nggak boleh ini nanti kalau melunjak lagi kan ya, benar. nanti daring lagi. Kakak nggak mau daring kan? Enggak lah, berat banget lah. Kita harus mengurangi malas-malesan gitu. Quotes of the day, mengurangi malas-malesan. Baik Kak Dion, nanti ditulis ya. Oke Kak, nih yang terakhir deh, aku mau nanya nih, harapan Kakak, harapan dan pesan lah buat OSIS periode selanjutnya, buat ketua OSIS periode selanjutnya tuh gimana? Gak apa kasih aja yang banyak jangan kan, siapa tahu. Yang pertama itu konsisten kalian sendiri. Misal kalian sudah punya tujuan di OSIS besok. Oh, aku besok OSIS harus gini. Tapi kalau kalian cuman ngelakuin di awal itu percuma. Nah, yang terpenting adalah konsisten dalam diri kita sendiri. Bisa nggak tuh kita tuh lakuin sampai akhir periode? Yeah. Nah, gitu. Nah, harapanku semoga kalian di OSIS bisa berkembang. Amin. Bisa memunculkan bakat-bakat terpendam kalian. Saya bisa mengenal diri sendiri lebih dalam ya. Yaps. Apalagi bisa mengembangkan diri baik memajukan sekolah juga nggak sih ya? Gitu sih. Oke, berarti itu aja nih harapan dan pesannya. Kalau pesan buat ketua OSIS ya? Ketua OSIS. Ketua OSISnya harus siap mental. Itu doang berarti siap pengorbanan. Oke, baik. Oh gitu ya, berarti harus siap mental aja sama pengorbanan. Tanggung jawab harus konsisten. Ya semoga ketua OSISnya, siapapun besok ketua OSISnya, semoga itu pilihan yang terbaik ya. Kalau walaupun sebagus apapun ketua OSIS, kalau kita semua seluruh warga sekolah itu nggak mau maju, sama aja. Ya nggak gitu mendukung ya istilahnya. Ya benar. Kemajuan sekolah itu tergantung siswanya. Nah, siswa dan warga sekolah Benar. Oke Kak, mungkin itu aja kali ya. Ya kan ya? Udah kan ya? Udah kan? Oke. Sobat Semanca, mungkin itu aja perbincangan aku sama Kak Dion. Jangan lupa buat dukung OSIS Widadharma SMA Negeri 1 Cangkringan terus. Nantikan episode selanjutnya Mondrageni Podcast Semanca. Dari aku cukup sekian. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.